Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan berbekal kitab Fathul Qarib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyih sebagai syarahnya. Dan malam ini kajian kita sampai pada halaman 195. Di halaman 195 baris ketiga dari atas ada kalimat wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Dan ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keluarga kita, anak cucu kita semuanya semoga dijadikan oleh Allah sebagai orang soleh dan solehah. Bisapati Rasulillah wa barakati mu'alif hadzal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan perhatikan 195 baris ketiga dari atas. Di tengah barisan ada kalimat wa ta'ziyatu. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni. Dan hukum takziah itu sunnatun, yaitu sunnah, qabla dafni, sebelum dikuburnya mayit. Apa takziah? Melayat kepada keluarga mayit yang masih hidup, itu namanya takziah. Itu disunahkan dari mulai mayit sebelum dikubur, masih dalam proses pemandian, pengkafanan, pensolatan, itu sudah disunahkan. Dan ini alhamdulillah kita warga Indonesia, Jakarta pada khususnya, sudah melaksanakan sunnah yang ini. Bahkan sebelum mayit datang dari rumah sakit pun, di rumah duka, di rumah sahibul musibah, kita sudah kumpul bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Itu sudah baik. Dan sunnah takziah ini wa ba'dahu, dan setelah dikuburnya. Jangan sampai setelah dikubur sore tadi, nanti malam tidak ada yang takziah ke rumahnya. Jangan sampai. Malamnya kita datang bareng-bareng. Kenapa? Fahuma sawaun fi asli sunnah. Ini juga sama dalam asal sunnah. Sebelum dikubur dan sesudah dikubur, kita sunnah takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, takziah ini hukumnya sunnah, tidak cuman bagi kita, tapi bagi orang-orang yang suka ngoceh soal bid'ah. Mereka juga mensunahkan takziah. Bahkan di sini nanti disinggung bagaimana hukumnya ketawa ketiwi di rumah orang yang meninggal. Nah, sampai berapa hari kita harus takziah? Ila salasati ayamin, sampai 3 hari mimba didapnihi, sesudah dikuburnya mayit. Sampai 3 hari. Kama tamadahu Ibnu Hajar, sebagaimana yang jadi patokan oleh Syekh Ibnu Hajar tab'an lil majmu'. Bagaimana dengan kita yang takziah selama ini? Kita batasannya bukan 3 hari, tapi 7 hari sampai malam ke-7. Nanti ada jawabannya. 3 hari itu in kanal muazzi wal muazza, jika ada orang yang melayat, muazzi isim fa'il, pelaku, wal muazza, dan orang yang dilayat, hadirina, hadir dua-duanya. Dikatakan 3 hari itu kalau dua-duanya hadir pada saat meninggalnya. Mafhum mukhalafahnya, fa in kana ahaduhum ghaiban, maka jika seseorang dari keduanya itu ghaib, tidak ada di rumah, imtaddat ta'ziyatu, maka memanjang
At-ta'ziyatu, ada apa hukum takziyah? Ila hudurihi, sampai datangnya si ghaib. Bagaimana kalau seorang teman, ketika teman satunya meninggal, dia ada di luar kota, seminggu atau sebulan kemudian dia baru pulang. Batasannya kan tadi 3 hari. Kalau udah seminggu dia baru pulang, berarti lewat batas apa enggak? Lewat batas secara hukum normal. Tetapi karena dia tidak ada di tempat waktu itu, maka imtaddati ta'ziyatu ila huduri, memanjang waktu takziah sampai dia hadir, sampai dia datang kapanpun setelah itu. Datangnya seminggu kemudian, maka seminggu itulah waktunya memanjang. Datangnya sebulan kemudian, maka sampai batas itulah waktunya memanjang. Setahun kemudian, itu tidak ada batas. Ayat akhri yang jadi patokan bikudumil ghaib, dengan datangnya orang yang tidak ada di rumah, wasyifail maridi, dan sembuhnya orang yang sakit. Wa khulusil mahbus, atas tamiru ba'da kulli minhum ila salasati ayamin wa yaqad syahid bima idza kunna sanafa bidzalika al-mudzabita sahih. Wa ta'ziyatu, dan makna takziah itu lughatan, menurut lughat, at-tasliyatu ialah menghibur. Makna takziah itu adalah tasliyah, menghibur supaya keluarga yang ditinggalkan tidak terlalu berduka cita. Apalagi sampai kita mampu idkhalus surur, memasukkan ide-ide kebahagiaan bagi orang yang ditinggalkan. Kalau sampai kita masuk ucapan kita, nasihat kita, perbuatan kita, sampai masuk idkhalus surur, membahagiakan keluarga yang ditinggalkan, apa kata Nabi Muhammad SAW? Idkhalus surur ala qalbil mu'minin afdalu min ibadati sitina sanah. Memasukkan kabar bahagia, menggembirakan hati orang yang mukmin yang sedang duka, itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Subhanallah. Makanya kalau teman lagi sedih, jangan diperkuat sedihnya, tapi dihibur supaya bahagia. Itu teman lagi sakit, parah sakitnya, tiba-tiba datang, ditengok, ngomongnya begini, kemarin tetangga saya sakit begini, cuma 3 hari mati. At-tasliyah, menghibur liman usiba, bagi orang yang tanpa musibah, ditimpa musibah, biman ya'izzu alaihi, oleh orang yang menghibur kepadanya. Itu makna takziah secara lugawi. Wa syar'an, dan makna takziah menurut syara, menurut hukum adalah al-amru bis sabri, ialah menyuruh dengan sabar. Takziah menurut hukum adalah menyuruh dengan sabar. Cuman hati-hati,
menyuruh sabar bagi orang yang kena musibah, kalimatnya harus dipilih-pilih, jangan sembarangan. Karena ada pernah terjadi, saya punya teman saya yang satunya meninggal, ayahnya meninggal dunia, teman saya yang satunya takziah bersama saya. Saya lagi memilih kata-kata supaya enak didengar dan dilaksanakan oleh dia. Teman saya mendahului. Lu ditinggal bapak aja menima, nangis kayak bocah aja lu. Ngambek. Gua bunuh bapak lu ya. Hati-hati, hati-hati. Manusia itu disebut hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang pandai berbicara. Perhaluslah berbicara. Maka siapa namanya pengacara itu? Mulutmu harimaumu. Karena kita dipegangnya dari kata-kata kita, dari omongan manusia. Hewan patokannya dari talinya, manusia patokannya dari omongannya. Hati-hati dengan omong. Karena ngomong kalau sudah keluar tidak bisa dimasukkan lagi. Al-amru bis sabri, ialah menyuruh dengan sabar. Wal hassu alaihi, dan mendorong kepada kesabaran, biwa'dil ajri, dengan janji mendapat pahala. Itu sabar ya mas, semua juga kita akan begitu. Dan pada umumnya ketika orang yang sudah ditinggal orang tuanya, itu timbul aura kesuksesannya. Jarang orang sukses kalau hidup masih di bawah tangan orang tua. Rata-rata kesuksesan itu setelah ditinggal orang tua. Maka doakan bapak kita supaya diampuni semua dosanya dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diam kalau ngomongnya begitu. Jangan gitu, tinggal bapak aja nangis kayak bocah. Hati-hati. Wa du'a ulil mayiti, dan berdoa bagi mayit bil maghfirati, dengan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama-sama yuk, semoga ayah diterima amal ibadahnya, diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ngomongnya. Walil musabi bijrabil maksiat, dan doakan juga orang yang kena musibah keluarga besar dengan bijabril maksiat, ditambal maksiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian yang masih hidup, mudah-mudahan setelah ditinggal ayah semakin sadar, semakin dekat dengan Allah, semakin sukses dalam kehidupannya. Itu. In kana musliman. Nah, apa yang dilarang? Lihat di layar. Wa yukrahul julus, makruh ketika kita takziah sampai duduk terlena di tempat itu. Makruh ditakziati. Wa yuqalu fi takziatil muslim bil muslim. Kalau yang takziahnya muslim kepada muslim, bacakan kalimat a'zamallahu ajrak wa ahsana izzak wa ghafara limaitika. Wa yusanu ijabatu takziah binawi jazakallahu khairan. Keluarga mengucapkan jazakallahu khairan. Taqabbalallahu minka wa yuqalu fi ajril muslimin bil azamallahu ajra wa sabra wal hamaka sabra wa bil kafir al muhtaram bil muslim ghafarallahu limayyitika wa asana azzaka wa yuqalu fi ta'ziyati dhimi bi qaribihi dhimi ahlafallahu alayka wa la naqussu indaka li taksir jatihi di dunya wal fida'u bil akhirah falaysa fi du'an. Baik, ucapan yang baik-baik saja.
Itu patokan takziyah. Wala yudfanu, dan tidak boleh dikubur, isnani, dua orang mayit, fi qabrin wahidin, dalam kuburan yang satu. Tidak boleh ada dua mayit dikubur dalam satu kuburan. Baik kuburannya itu tipe lahad atau tipe syakin, kacapuri, tidak boleh. Min ghairi haizin, tanpa ada penghalang di dalamnya, bibinain bainahuma. Ayun dabu, yakni disunahkan, alla yajma'a, tidak boleh mengumpulkan bainahuma, antara dua mayit, fihi, dalam satu kuburan. Fayukrahu, ini tahada nau'an, maka dimakruhkan kalau mayit itu satu jenis, laki-laki dengan laki-laki. Awih talafa, atau beda. Wa wal ihtimalan kakun saini idza kana baina muhramatan aw jiyatan aw sadatan. Kalau yang terjadi ini laki-laki dengan laki-laki, umpamanya ayah dengan anak laki-lakinya atau ibu dengan anak perempuannya. Ini makruh kalau terjadi dua mayit itu masih mahram atau zaujiatan, suami istri dikubur dalam satu lubang, au saidatan. Bagaimana jika dengan orang lain? Wa illa, dan jika terjadi penguburan dua mayit dalam satu kuburan itu tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan suami istri, tidak ada hubungan kegustian, maka harumah mengumpulkan dua mayit dalam satu kuburan, itu hukumnya haram, bukan lagi makruh. Wa yahrumu aidan, dan haram juga idkhalu mayitin alam akhar, memasukkan mayit ke kuburan yang masih ada mayitnya. Dikuburnya nggak bareng-bareng, tetapi nyusul belakangan. Mayit yang dikubur sudah 1 bulan, kemudian disusul dengan mayit baru, itu juga haram. Wah, ini tahada qabla bala'i jamihi, kalau itu terjadi sebelum mayit yang pertama itu busuk semua anggota tubuhnya. Ila ajmi danbi, kecuali tulang ekor, kenapa innahu, karena sesungguhnya tulang ekor itu la yabla, tidak akan busuk. Itu jaminan Allah. Kenapa tulang ekor tidak akan busuk? Karena dari situlah nanti akan timbul kehidupan kembali yang kedua kalinya menuju alam mahsyar, namanya kebangkitan. Bibitnya dari tulang ekor, cikal bakalnya. Begitu kehebatan Allah ya. Yang padahal tulang ekor itu
tulang yang tidak terlalu kuat sebenarnya, masih kekuatan tulang kepala, masih kuatan tulang betis, masih kerasan tulang betis. Tapi semua tulang nanti akan lumat kecuali tulang ekor. Nah, kesimpulannya, kalau memang mayit itu sudah busuk semuanya, sudah tidak ada tulang belulang, hanya tulang ekor saja, maka diperbolehkan mengubur mayit di lubang yang sama, ditumpuk. Tanya medis, tanya forensik, kira-kira mayit itu berapa lama sampai hancur semuanya. Jika forensik menjawab 1 tahun juga, mayit itu akan busuk semuanya. Maka setahun kemudian boleh mayit baru dimasukkan ke lubang yang sama setelah mayit yang ada di dalamnya busuk semuanya. Tapi kalau belum busuk, itu hukumnya haram, yahrum. Illa li daruratin, kecuali karena darurat. Kalau sudah bicara darurat, ini sudah tidak bicara hukum lagi, tidak ada yang tidak boleh. Ad-darurat tubihul mahdurat. Maka dengan alasan darurat tadi, ilali hajatin lil darutin, maka di Jakarta itu mestinya harus diprogram penumpukan di dalam kuburan ditumpuk. Itu boleh karena darurat, tanahnya semakin habis. Karena ada program begitu, berarti kuburan tidak ada yang boleh ditembok, tidak ada yang boleh dibata, tidak ada yang boleh dikeramik. Biarkan gampang digalinya. Ini. Malah kita akan ingat kemarin, mengeramik kuburan, membangun kuburan itu hukumnya haram. Darurat apa? Contoh darurat qadaikil ardi, seperti sempitnya tanah kuburan. Udah sempit. Bahkan di Kedoya udah nggak masuk lagi mayit baru. Pindah Tegal Alur itu juga sudah penuh. Begitu juga yang di Priuk. Iya. Wa kasratil mauta, kecuali banyaknya orang yang meninggal. Wa qad asra ifradu kulli maitin biqabrin, dan sulit mengubur mayit satu mayit dalam satu kuburan sulit. Seperti pernah terjadi musibah saudara-saudara kita di Aceh yang meninggal 200.000. Kalau seandainya dikubur one by one, satu mayit satu kuburan, sampai kapan menggali kuburan? Maka digalinya pakai beko, dimasukin semuanya, itu tidak jadi masalah. Tidak dikapanin karena sudah darurat, sudah bau. Aulam yajid ila kafnun wahidun wala karahata wala harama. Dalam keadaan darurat itu tidak ada hukum makruh, apalagi hukum haram. Hina idin bidab nisnaini fa aksara mutlaqan fi qabrin wahidin wa yuqaddamu ila al-qiblat afdaluha bima yaqaddamu ilma tadati hadil alam. Makasritil mauta. Paslun kitabu ahkami zakat. Ini kitab menjelaskan hukum zakat. Apa itu zakat? Lihat. Az-zakat huwan nama. Zakat itu maknanya, arti zakat itu adalah ad-nama. Apa itu nama? Az-ziyadah, tambah-tambah. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya pasti akan bertambah jumlah dan barokahnya. Kita harus percaya dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, setiap orang yang mengeluarkan zakat 1 rupiah maka akan terbalas dengan 700 kali lipat.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 rupiah yang kita keluarkan sebagai zakat akan Allah balas dengan 700 kali lipat. Tidak cuma Allah yang menjamin. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Artinya harta kekayaan yang selalu dikeluarkan zakatnya, sedekahnya, infaknya, maka harta itu mana koso, tidak akan berkurang. Tetapi bal yazdad bal yazdad bal yazdad, harta itu pasti akan bertambah, pasti akan bertambah sampai 3 kali Rasulullah mengatakan bal yazdad, pasti akan bertambah. Itu jaminannya. Allah menjamin, Nabi menjamin, alam semesta memberikan contoh. Zakat adalah ibarat pucuk kacang yang dipangkas, yang dikebiri dari pohon kacang. Ketika kita menanam kacang panjang sudah setinggi 0,5 meter atau 1 meter, maka menurut ilmu pertanian pucuknya harus dipotong. Itulah sebagai zakat. Dan ketika kita menerima aturan itu, jangan berpikir sempit dan pelit. Jangan dipotong kacang saya rabuk, saya siram, saya urusin. Kenapa harus dipotong? Kalau kita berpikir sempit dan pelit, silahkan jangan dipotong kacangmu. Tetapi ingat, sebagus apapun kacang yang tidak dipotong pucuknya, walaupun dirawuk dengan rawuk yang terbaik, siram dengan siraman yang terbaik, maka kacang itu tidak akan banyak buahnya, tetapi yang banyak pasti daun-daunnya saja. Disebut kampung daun. Tidak akan banyak buahnya. Tetapi kalau kita ngikuti aturan, potonglah pucuk kacang itu, maka dari bawah potongan itu akan timbul cabang ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang dan ke atas dan ke bawah. Maka dari cabang itulah yang akan menghasilkan buah yang banyak dan lebat. Itu contoh sudah real, contoh alam, contoh tubuh manusia. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, manusia dipenuhi dengan rambut. Rambut kepala, rambut kumis, rambut jenggot, sampai rambut betis, warnanya sama hitam, bentuknya sama bulat panjang, dan bahannya juga sama. Tetapi ada sekelompok rambut yang suka dicukur, dipotong, tapi sehabis dipotong pasti tambah panjang lagi. Rambut kepala suka dipotong, pasti tambah panjang lagi. Tetapi rambut alis yang tidak pernah dipotong, tambah panjang apa enggak? Dari alis turun ke kumis, kumis suka dipotong, tambah panjang lagi apa enggak? Dari kumis turun ke bawah jenggot suka dipotong, tambah panjang apa enggak? Dari jenggot turun lagi ke bawah, bulu dada suka dipotong apa enggak? Tambah panjang apa enggak? Dari bulu dada turun lagi ke bawah, ada bulu apa? Bulu betis. Bulu betis suka dipotong apa enggak? Tidak. Tambah panjang enggak? Intinya rambut yang suka dipotong akan ditambah panjang suburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh rambut bayi ketika dicukur botak boleneng itu memancing tumbuh
rambut yang baru yang subur. Itulah contoh zakat dalam kalimat ini, an-nama. Ada makna zakat juga bukan an-nama tetapi at-tazkiyah. Zakat itu membersihkan. Bagaimana teorinya zakat membersihkan? Insya Allah akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.